Silakan Ibu Maria. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Sore hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah meskipun melalui virtual, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Baik, sebelum kita mulai, saya berikan waktu untuk Bapak Eliezer untuk berdoa. Silakan Pak Eliezer. Baik, mari Bapak Ibu kita berdoa. Satukan hati kita. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur untuk malam hari ini. Engkau mempertemukan kami di dalam ibadah Jerum lewat virtual ya Bapak. Tuhan kiranya berkati setiap kami, setiap jaringan internet yang kami gunakan, kiranya boleh lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapak. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, kita akan sama-sama menyanyikan satu pujian. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Yang bersukacita pada saat hari ini memberikan love virtualnya, ya. Bisa berikan emoticon virtual, emoticon love. Bisa? Silakan. Ya, kita punya datang ke hadirat Tuhan.
Sukacita kekuatan Tuhan adalah sumber. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengar dari Bapak Widodo dan nanti selanjutnya dari Saudari Kori. Saya persilakan untuk keluarga Bapak Widodo untuk memberikan kesaksiannya. Mas Widodo sama Mak Kori belum join ya? Nggak. Nggak bisa. Kori belum hadir ya? Iya, Kak Kori sama keluarga Mas Widodo belum hadir. Bu Maria, kalau boleh usul sekali lagi pujian, silakan Bu, sambil menunggu yang bersaksi. Oh, yang kesaksian belum datang ya, Pak? Belum ada yang masuk, Bu. Saya mencoba hubungi yang bersangkutan. Ya, boleh. Oke, kita akan sekali lagi memuji Tuhan, cinta keluarga Tuhan.
Saya enggak masuk. Yang bersaksi sudah hadir? Belum juga? Atau mungkin Belum mau juga. Gimana, Sudah Pak Yusuf? sudah kami hubungi dan bersedia, tetapi belum masuk juga. Silakan saya serahkan ke Bapak. Kelanjutannya bagaimana? Apakah kesaksian dipindah ke belakang setelah atau bagaimana? Silakan. Firman Tuhan aja dulu. Firman Tuhan. Oke. Baik, kalau gitu langsung kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian yang pastinya akan menguatkan kita karena kasih-Nya yang kekal. Kita ada sebagaimana kita ada, dan kasih-Nya buat kita bukan karena kebaikan kita, tapi karena anugerah-Nya. Dan Tuhan mengasihi kita karena memang Bapa kita adalah kasih. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikan hanya oleh kasih karunia.
Saya serahkan kepada Ustaz sekalian doa firman. Silakan Pak Yusuf. Baik, terima kasih Mbak Maria. Ini yang mau bersaksi sudah pada gabung. Lanjut firman dulu atau Buka kesaksian. buka kesaksian dulu nih, Bapak-Bapak. Selamat datang keluarga Makswit, Betul. Kak Kori. Ada
Pak Yuli Edi, sama Mama Jasmine. Oke, kalau begitu kita berdoa firman. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan malam hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama di dalam kasih Kristus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami, sehingga kami boleh datang kepada Bapa untuk kami mempersembahkan korban syukur kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah atas kami, sehingga kami semua boleh dikuatkan di dalam Tuhan, dan kami memiliki sukacita yang baru di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat hari Selasa. Apa kabar semuanya? Baik ya? Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih atas kesempatannya kita malam hari ini bersama-sama belajar kembali, merenungkan kembali akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan atas hidup kita. Pada waktu Bapak-Bapak menunjuk saya secara pribadi untuk menyampaikan firman Tuhan, Tuhan ingatkan tentang sukacita di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan yang ditulis melalui surat Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat itu dikatakan oleh Paulus melalui suratnya, dia katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Saya bacakan ya. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di dalam terjemahan lain, di dalam terjemahan The Passion mengatakan bahwa bersukacitalah di dalam setiap musim. Begitu. Jadi dalam masa-masa seperti ini, mungkin bagi kita berpikir bersukacita sangat susah ya. Ada yang dalam kondisi ekonomi yang lagi susah, ada yang dalam kondisi yang pekerjaan sedang dirumahkan, ataupun adapun dari kita mungkin yang sedang mengalami berkat Tuhan, yang sedang mengalami sukacita. Tetapi di sini ada satu hal yang saya pribadi terima dari Tuhan. Di dalam konteks, di dalam Filipi pasal 4 ini, Rasul Paulus menulis suratnya ini dalam posisi dia sedang di dalam penjara. Saya sedang bertanya, kok bisa dia di dalam penjara mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan? Kalau kita melihat story-story dari kejadian murid-murid Tuhan, seperti Stefanus, hampir beberapa murid-murid Tuhan meninggalnya adalah dalam kondisi yang tidak baik menurut ukuran manusia. Tetapi para murid ini tetap bisa memiliki sukacita yang tidak tergoyahkan. Berarti ada sukacita yang mahal yang mereka terima di dalam Tuhan. Saya sedang merenungkan, apa itu sukacita yang mahal itu Tuhan? Ternyata dalam kita mengikut Tuhan itu bukan dengan perasaan ya, tetapi dengan iman. Tapi tidak dipungkiri juga bahwa manusia pada umumnya didrive oleh perasaan. Begitu. Tapi kita yang di dalam Tuhan bukan berarti perasaan itu hilang, bukan mati rasa ya, tetapi perasaan itu dikuasai oleh tunduk kepada iman. Percaya kita kepada Yesus Tuhan. Jadi saya sedang merenungkan apa yang dialami oleh murid-murid dan rasul-rasul ini sehingga mereka tetap bisa bersukacita. Stefanus pada waktu masa akhir hidupnya dikatakan itu dalam kisahnya Stefanus, di situ Stefanus meninggalnya dirajam batu oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tetapi pada akhir sebelum dia meninggal, dia katakan, jangan
timpakan dosa ini kepada mereka. Dengan kata lain, di dalam terjemahan lain, dia mengatakan satu hal yang sama seperti Yesus katakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita dalam kondisi seperti posisi dalam kondisi Stefanus, dilempari batu, tidak salah, ya kan? Kita melakukan kebenaran, lalu kita mengalami penganiayaan, apakah kita tetap bisa bersuka cita? Bersuka cita yang lalu bisa mengatakan mengampuni orang yang menyakiti kita, gitu. Jadi saya renungkan ternyata ada sukacita yang mahal yang diterima oleh murid-murid Tuhan ini, yang bukan sukacita murahan, gitu, yang bukan sukacita berdasarkan apa yang kita alami hari ini, gitu. Kadang kalau kita mendasarkan sukacita ini salah, kita mendasarkan kalau kita mendapatkan bonus, kita naik pangkat, ya kan, kita mendapatkan pekerjaan yang bagus dengan penghasilan yang bagus, kita merasa happy. Jadi sebenarnya sukacita itu tidak sama dengan perasaan happy, begitu. Sukacita yang dari Tuhan itu berbeda, gitu. Dasarnya itu sukacitanya itu mahal. Kenapa saya katakan mahal? Mari kita buka di dalam Lukas pasal 2. Lukas pasal kedua ayat yang ke-10. Ini tentang malaikat Tuhan menampakkan diri kepada gembala-gembala. Saya bacakan ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Di dalam terjemahan lain, kesukaan besar bagi semua orang. Ya, jadi kesukaan besar bagi semua orang itu adalah apa? Yesus datang ke dunia, Bapak Ibu. Amin. Inilah kesukaan besar yang harusnya menjadi pengharapan kita. Yesus datang ke dunia bagi semua orang. Semua orang itu apa? Orang yang sedang mengalami masalah, orang yang sedang naik jabatan, orang yang sedang mencari jawaban doa. Yesus hadir bagi kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Nah, ini ternyata yang diterima oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Jadi menyelamatkan dari apa sebenarnya? Kok bisa sampai begitu sukacitanya murid-murid ini menerima kabar baik ini? Selamat dari apa? Selamat dari hukuman, Bapak Ibu Saudara. Hukuman apa yang seharusnya kita terima? Hukuman maut, karena kita ini adalah manusia yang berdosa. Oleh karena dosa warisan dari manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Jadi saya merenungkan betapa bobroknya sebenarnya kehidupan semua orang. Tidak ada satupun manusia yang baik di hadapan Tuhan. Semua kebaikan manusia itu seperti kain kotor, kalau kata firman Tuhan mengatakan. Jadi yang ada itu adalah orang berdosa yang diampuni oleh Tuhan. Itulah yang menjadi dasar murid-murid Tuhan ini bersukacita, sehingga sukacita ini mahal. Kenapa seringkali kita merasa bahwa kabar Injil ini jadi murah ya? Karena kita tidak sadar bahwa sebenarnya diri kita ini tidak layak di hadapan Tuhan kalau tidak ada Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita, begitu. Jadi kita ini bisa datang kepada Bapa, kita ini bisa memanggil Bapa, kepada Allah Bapa itu karena perantara, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita yang telah lahir, mati, dan bangkit bagi kita. Itulah yang menjadi pengharapan besar kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi sukacita yang besar itu bagi semua orang yang diterima oleh murid-murid Tuhan ini, begitu. Jadi saya merenungkan, Tuhan, kalau Tuhan mau mengampuni, kenapa enggak ya ampuni saja, kan Tuhan Maha Kuasa ya. Kalau Tuhan kita bersalah tinggal Tuhan ampuni, kan Dia adalah kasih gitu kan. Kalau kita berpikir seperti itu, Tuhan itu adalah Tuhan yang adil dan juga Tuhan yang kasih, begitu. Kalau hanya sekedar kita beranggapan bahwa Tuhan bisa mengampuni begitu saja tanpa ada pengorbanan, maka secara keadilan Tuhan gagal, begitu. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah gagal, Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca ayat firman Tuhan di dalam Bilangan 14, ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, Bilangan 14, ayat yang ke-18.
Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Di ayat ini ada dua sifat Allah yang kita pelajari, yaitu Allah yang penuh kasih dan juga Allah yang adil, begitu. Jadi saya sedang merenungkan, oh iya, sangat luar biasa sekali berarti kasih Tuhan ini, begitu loh. Jadi saya sedang seumpama nih, istri saya ini adalah manusia ya. Saya Allah Bapa. Saya Allah Bapa yang memiliki dua sifat, yaitu adil dan kasih. Sebagai Allah yang kasih, Allah menuntut untuk mengampuni dosa manusia ini. Tetapi sebagai Allah yang adil, dia menuntut penghukuman terhadap setiap kesalahan dan dosa kita. Nah, bagaimana caranya supaya pribadi Allah ini menggenapi dua sifatnya ini? Gitu. Jadi bagaimana saya sebagai Allah ini mau menghukum manusia ini, tetapi si manusia ini tidak menerima hukuman. Gitu ya, bisa dimengerti ya. Jadi saya ulangi, saya sebagai Allah dan saya umpamakan istri saya sebagai manusia, saya adalah Allah yang kasih dan juga saya adalah Allah yang adil. Keadilan Allah menuntut penghukuman kepada setiap pelanggaran umat manusia. Benar. Tetapi sifat Allah yang kasih itu, pribadi Allah yang kasih itu menuntut pengampunan, memberikan pengampunan kepada manusia. Supaya dua-duanya ini digenapi, supaya manusia ini tidak mendapatkan penghukuman, tetapi mendapatkan pengampunan, Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Tuhan, sebagai perantara yang menggantikan manusia, supaya dia itu menanggung semua hukuman dari Allah Bapa atas setiap pelanggaran umat manusia ini, atas setiap dosa yang telah dilakukan yang diwariskan oleh manusia pertama. Begitu. Jadi sesungguhnya ada satu masalah yang lebih besar daripada masalah-masalah yang sedang kita alami saat ini, Bapak Ibu. Yaitu adalah masalah dosa ini yang telah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Jadi begitu besarnya sukacita yang harusnya kita terima ketika kita mendengar bahwa dosa yang menjadi pemisah antara Allah Bapa dengan manusia telah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib bagi kita semuanya yang percaya kepada Yesus. Amin. Jadi inilah sukacita yang diterima oleh murid-murid Tuhan pada waktu itu. Mereka dibukakan mata rohaninya oleh Tuhan, melihat bahwa pribadinya yang sesungguhnya tidak layak ini dilayakkan oleh Yesus untuk menerima kehidupan kekal, Bapak Ibu Saudara. Jadi sesungguhnya, kenapa ada ayat firman Tuhan juga mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu sebenarnya tidak melebihi dari kekuatanmu. Itu sesungguhnya memang pencobaan yang masalah yang sedang kita alami sekarang ini, sesungguhnya tidak ada bandingannya dengan masalah yang Yesus sudah selesaikan di kayu salib itu. Masalah apa? Masalah dosa, Bapak Ibu Saudara. Masalah dosa yang telah diselesaikan oleh Yesus itu tidak ada bandingannya dengan masalah-masalah yang kita alami sekarang ini. Masalah pandemi. Jadi seperti itu. Tidak ada bandingannya dengan masalah yang sesungguhnya yang harusnya kita terima. Kita ini harusnya menerima kutuk, kita menerima malapetaka dari Allah Bapa, kita menerima hukuman, kita menerima kematian kekal, hukuman kekal, tetapi kita diampuni oleh Yesus. Diampuni oleh Bapa melalui pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi inilah yang menjadi pengharapan yang besar yang dialami oleh para murid-murid ini. Rasul Paulus menulis surat ini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dia sedang dalam kondisi di dalam penjara, Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam penjara bukan karena kesalahan, tetapi karena dia memberitakan kabar baik. Tapi sukacitanya itu tidak berubah, Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa sukacita kita berubah? Karena sukacita kita itu sukacita, bisa dikatakan, kata kasarnya sukacita yang murah, gitu. Nah, ini pernah kami sharing waktu itu di Jerum di Mahindra Data, tentang sukacita murahan ini, gitu.
Kenapa saya katakan murah? Karena kita mendasarkan sukacita kita atas apa yang kita alami setiap hari. Maksudnya berkat-berkat secara jasmani ini gitu loh. Ketika kita naik pangkat, ketika kita sembuh dari sakit, ketika kita tidak kena virus corona mungkin, kita bersukacita. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara seiman yang diizinkan Tuhan mengalami sakit? Jadi apakah sukacita yang daripada Tuhan itu porsinya berbeda-beda? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya sukacita yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini adalah sukacita atas kabar baik ini. Yesus telah lahir dan dia telah mati dan telah bangkit bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara. Inilah pengharapan kita sesungguhnya. Karena kenapa kita tidak bisa kadang kita tidak bisa menghargai Injil ya, tidak bersukacita atas Injil karena kita tidak menyadari begitu bobroknya sesungguhnya kehidupan manusia ini kalau tanpa Kristus. Begitu. Bapa memalingkan mukanya kepada setiap manusia karena dosa. Oleh karena pengorbanan Yesus, Bapa kembali mengarahkan wajahnya kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Bapa kembali memeluk kita. Allah Bapa kembali merangkul kita, datang mencium kita, merangkul kita, memeluk kita. Bahkan dia menyanyikan kita seperti seorang bapa kepada anaknya. Kalau anaknya mau tidur itu dinina bobokkan, disayang kita oleh Bapa. Karena apa? Bukan karena kebaikan kita, tapi oleh karena Kristus telah lahir dan telah mati dan bangkit bagi kita semuanya. Inilah sesungguhnya kabar sukacita itu yang harus menjadi sukacita, yang menjadi dasar sukacita kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi ada satu quotes, satu kata-kata ya di dalam buku yang pernah saya baca. Begini kata-katanya. Saya bacakan ya. Nggak ada apa-apa. Kuasa Injil akan menjadi murahan kalau kita nggak sadar kita punya dosa dan kesalahan. Ya kan? Yang kedua, cara paling cepat untuk kehilangan kekaguman, keajaiban dari kabar baik adalah kehilangan pandangan akan dalamnya dosa kita. Saya ulangi. Cara paling cepat untuk kehilangan kekaguman dan keajaiban dari kabar baik adalah kehilangan pandangan akan dalamnya dosa kita. Seringkali kita sudah merasa baik, seringkali kita sudah merasa sempurna dan kita lebih baik dari semua saudara-saudara seiman. Bahkan kadang kita mengatakan bahwa, kadang kita merasa bahwa, wah saya lebih baik dari dia tidak lebih baik dari saya, seperti itu. Jadi sesungguhnya tidak ada manusia yang baik di muka bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Kebaikan manusia semuanya kalau tanpa Kristus itu adalah seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kita bisa diterima oleh Bapa itu hanya karena pengorbanan Yesus. Yang seharusnya kita ini menerima hukuman, kita ini menerima kutuk keturunan, tetapi kita dibebaskan oleh karena Yesus lahir bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi sukacita yang mahal ini yang harus menjadi dasar sukacita kita yang sesungguhnya. Bukan atas apa yang kita alami hari-hari kita, itu baik sih. Itu baik untuk kita secara ilmu kejiwaan, itu baik untuk menumpuk setiap memori-memori yang kurang baik. Itu harus ada memori yang baik yang harus kita terima. Itu baik. Tapi dasar itu tidak kuat untuk kita boleh bisa bersukacita seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan ini. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita dalam posisinya Stefanus pada waktu itu ya, dirajam batu, tidak bersalah dirajam batu. Ya, kalau saya pribadi aja kadang juga masih sering lupa akan pengorbanan Yesus yang sempurna ini, sehingga kadang disalib kendaraan sedikit saja sudah tersulut emosi seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi kita bersama-sama belajar malam hari ini merenungkan bahwa pengorbanan Tuhan yang mahal ini harusnya bisa menuntun kita untuk hari lepas hari. Kita hidup yang menyenangkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa sekali ini. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa
persoalan yang kita hadapi sekarang ini tidak ada bandingannya dengan persoalan yang seharusnya sesungguhnya kita terima, yang kita hadapi gitu loh, yang telah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Itu tidak ada bandingannya gitu loh. Jadi persoalan dosa ini sudah diselesaikan oleh Yesus. Jadi kita ini adalah orang yang wow, kalau dikatakan bahwa kabar kesukaan ini diterima oleh semua orang, katanya malaikat yang disampaikan malaikat kepada gembala-gembala itu pada waktu itu mengenai kabar kedatangan Yesus. Jadi pada waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, iya ya Tuhan ya. Sekalipun di masa pandemi ini sedang tidak ada pekerjaan, hari-hari di rumah, mungkin kita semua yang sedang mengalami hari-hari setiap hari di rumah, tidak ada pemasukan, sebenarnya masalah itu receh. Gitu loh. Tidak ada bandingannya dengan masalah yang sesungguhnya, masalah dosa yang telah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib ini. Kita memiliki pengharapan yang kekal, kita memiliki sukacita yang mahal di dalam Tuhan. Amin. Jadi mari kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara, kita bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita atas apa? Atas karya Yesus kayu salib. Mari kita sama-sama setiap hari merenungkan karya Yesus ini. Kita merenungkan bahwa Bapa telah mengarahkan kembali pandangannya kepada setiap kita yang percaya kepada Yesus ini, saudara. Jadi mengarahkan pandangannya, kasihnya kepada kita setiap hari itu, wow. Masalah yang sesungguhnya aja sudah selesaikan. Apalagi masalah yang receh ini, pasti Tuhan akan memberikan jawaban. Amin. Jadi sekali lagi, firman Tuhan malam hari ini sederhana saja. Waktunya juga nggak panjang, karena nanti akan disambung dengan kesaksian. Saya akhiri dengan satu kalimat yang mengatakan gini dari satu buku juga yang saya baca ini. Pertobatan yang sesungguhnya terjadi ketika kesadaran akan besarnya dosa kita bertemu dengan keindahan dan besarnya kasih Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi saya baca. Pertobatan yang sesungguhnya terjadi ketika kesadaran akan besarnya dosa kita bertemu dengan keindahan besarnya kasih Tuhan. Amin. Jadi mari kita merenungkan bahwa sesungguhnya kita ini yang tidak layak di hadapan Tuhan, yang harusnya menerima hukuman, tapi Yesus sudah memulihkan kita, Yesus sudah mengampuni kita, bahkan melupakan setiap kesalahan kita, sekali untuk selama-lamanya bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita memiliki sukacita ini yang meluap-luap ini, sehingga sukacita kita ini boleh dirasakan juga oleh banyak orang. Kita menyaksikan kabar sukacita ini kepada banyak orang. Waktu kesaksian minggu lalu yang disampaikan oleh Ibu Nixon, Kak Yeni, mengatakan bahwa mari kita dalam hidup ini memberi buah, yaitu apa? Kita menceritakan pengorbanan Yesus di kayu salib ini kepada banyak orang. Karena masih banyak orang yang belum mendengar akan kabar sukacita ini, Bapak Ibu Saudara. Masih banyak orang yang belum sadar bahwa Yesus telah mati bagi kita dan bangkit bagi kita untuk mengampuni setiap dosa dan pelanggaran umat manusia. Begitu. Jadi di luar sana, banyak agama-agama di luar sana, mereka mencari keselamatan dengan cara berbuat baik, dengan melakukan ini itu, untuk mencari perkenanan dari Tuhan mereka. Yang ujung-ujungnya adalah menuju kepada kebinasaan. Mari kita menyaksikan, menyampaikan kabar sukacita ini kepada banyak orang. Tuhan izinkan kita bergabung di dalam gereja pekabaran Injil Jalan Suci. Di situ di belakangnya ada Injil, gereja pekabaran Injil, yang seharusnya kita ini mengabarkan Injil kepada banyak orang. Injil yang mahal ini, Bapak Ibu Saudara, kita harusnya bersukacita di dalam Tuhan dengan penuh gairah. Setiap kita bertemu dengan orang, kita menceritakan bahwa ada pribadi yang telah mengampuni dan menyelamatkan setiap umat manusia yang mau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Jadi sekali lagi, mari kita berduka akan kesalahan, akan pelanggaran dosa kita, dan kita bersukacita karena Yesus telah mati
dan bangkit bagi kita. Amin. Amin. Nah, seringkali kita berduka cita atas hal-hal yang membuat kita justru mati secara rohani. Berduka cita apa? Berduka cita dengan masalah kita mengalami sakit hati, kita berduka cita setiap hari kita merenungkan kesalahan orang terhadap kita yang kita alami, kita sendiri akhirnya mati secara rohani, kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berduka cita yang mendatangkan pertobatan. Menurut surat Rasul Paulus juga mengatakan, berduka cita yang menurut kehendak Tuhan itu adalah duka cita yang mendatangkan pertobatan. Artinya bagaimana? Duka cita atas, kita berduka cita atas setiap dosa dan pelanggaran kita. Dan kita bersuka cita atas dosa dan pelanggaran kita telah diampuni oleh Yesus Tuhan kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi mari kita dasarkan sukacita kita di dalam Tuhan bukan karena hal-hal jasmani yang kita terima saat ini itu bisa berubah-berubah sukacitanya. Tapi ada satu sukacita yang tidak pernah berubah. Ada satu keadaan yang tidak pernah berubah, yaitu kasih Tuhan yang telah Tuhan nyatakan 2000 tahun lalu bagi kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya malam hari ini. Kita semua tetap kuat di dalam Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita semua diberkati dengan sharing firman Tuhan dari Pak Yusak yang mengingatkan kepada kita untuk tetap bersukacita. Jika kita melekat kepada Sang Pemberi sukacita itu, pasti Tuhan sendiri yang akan memberikan sukacita kepada kita. Amin. Baik, langsung saja saya berikan waktu kepada yang bersaksi, ada Mas Widodo dan juga Kak Kori ya. Kepada Mas Widodo terlebih dulu saya berikan waktu, silakan. Mas Widodo. Shalom. Ya, kedengaran. Puji Tuhan, malam hari ini kami dikasih kesempatan untuk bersaksi. Sebenarnya kami juga bingung sih mau bersaksi apa ya. Karena bagi kami itu hari-hari kami ya emang luar biasa di tangan Tuhan. Jadi kejadian-kejadian sampai hari ini, kalau kami mau menceritakan kasih Tuhan itu, kasih yang mana lagi yang mau diceritakan, kebaikan mana lagi yang mau diceritakan. Karena bagi kami, hidup kami ini ya karena kebaikan Tuhan. Kami ada sampai saat ini pun itu karena kebaikan Tuhan. Karena kasih Tuhan yang luar biasa gitu. Karena pemeliharaan Tuhan. Walaupun di tengah kondisi saat ini, kondisi yang bahkan kalau orang tua kami bilang, tidak hanya kita sendiri yang mengalami, tapi banyak orang, semua orang mengalami kondisi ini. Dan seperti firman Tuhan tadi katakan kan, kita tetap harus bersukacita, apapun kondisinya. Sukacita yang bukan sukacita murahan. Gitu. Nah, kalau kami disuruh menceritakan, menyaksikan kebaikan Tuhan, justru kami bingung. Kebaikan Tuhan mana yang mau diceritakan? Karena Tuhan itu emang baik, emang luar biasa gitu. Hari-hari kami ini Tuhan pelihara. Hari-hari kami Tuhan yang sudah menentukan. Jadi kalau kami mau menceritakan ya kebaikan Tuhan yang mana? Kebaikan Tuhan yang sudah menebus kami dari jalan yang salah, dari jalan kebinasaan. Kami boleh diselamatkan, kami boleh dipilih dari sekian banyak orang untuk kami boleh menerima keselamatan. Dan kami percaya, dan kami pun berdoa sampai saat ini, supaya Tuhan juga pakai hidup kami, untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi keluarga saya ya, terutama bagi keluarga saya, karena mayoritas keluarga saya itu masih belum mengenal Tuhan, masih memiliki kepercayaan yang berbeda. Nah, ini adalah satu beban doa yang selama ini yang masih kami terus doakan. Walaupun ada sebagian dari keluarga kami yang sudah terima Yesus, tapi secara keseluruhan, secara keluarga besar,
keluarga saya terutama itu belum mengenal Tuhan. Nah, itulah yang menjadi istilahnya menjadi doa kami, menjadi pergumulan kami sampai saat ini. Karena bagi kami tidak mau kami sendiri yang diselamatkan. Nah, dan kami pun ingin Tuhan melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan bagi kami. Keluarga kami belum mengenal siapa itu Yesus. Dan kami percaya mereka sudah mendengar berita baik itu. Dan kami pun percaya Tuhan juga akan menyelamatkan mereka. Jadi itulah yang apa ya, yang ingin kami sharingkan ya. Jadi kalau kami bilang kami mau bersaksi karena kebaikan Tuhan, tidak bisa diukur lagi. Karena sampai hari ini memang Tuhan itu luar biasa. Hari-hari kami akui itu karena Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama sampai saat ini pun itu karena kebaikan. Ya itu salah satu yang menjadi pergumulan kami adalah ya keluarga itu tadi. Keluarga besar yang belum mengenal Tuhan, itu yang menjadi pergumulan kami saat ini, untuk kami boleh menceritakan seperti Pak Yusuf tadi katakan, kami boleh memberitakan kabar baik itu supaya mereka juga menerima apa yang seperti kami terima saat ini. Ya mungkin ada yang mau ditambahin sedikit. Ya, secara ini udah diceritakan oleh Mas Fit ya. Intinya yang kami selalu membawa doa itu untuk keluarga besar kami yang ada di Jawa. Itu karena mereka itu sebagian, ada beberapa yang sudah mengenal Kristus, tapi ada keluarga besar yang secara keseluruhan mereka itu belum mengenal Kristus. Dan itu kami selalu bawa mereka dalam doa. Dan kami selalu punya grup untuk selalu komunikasi dengan mereka gitu, bagaimana Tuhan gitu. Dan mereka pun secara ini menerima gitu, menerima apa yang kami sampaikan. Jadi saya pikir karena dalam cuma satu orang diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan, dan kami yakin adiknya salah satu sudah diselamatkan, saya yakin keluarga besarnya akan diselamatkan. Itu menjadi doa buat kami selama ini, yang selalu menjadi pergumulan besar buat kami. Dan saya juga beberapa hari yang lalu mendengar berita tentang keluarga besar saya di Rote. Mereka itu lagi dalam keadaan mengalami sakit, tapi saya selalu katakan kepada Bapak bahwa Tuhan adalah dokter dari segala dokter. Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan mampu menyembuhkan. Dan Bapak saya selalu bilang, ya Bapak percaya gitu dah. Secara ini saya dari anak merasa bahwa saya tidak bisa bertemu dengan mereka. Mereka punya anak yang banyak, tapi tidak ada satupun yang mengurus mereka, karena kami semua perempuan semua. Jadi kalau kami sudah nikah, pergi jauh dari orang tua, kami tidak mengurus mereka. Saya sampai bilang sama Bapak berdoa semoga ada satu saudara yang tinggal dekat dengan Bapak yang akan mengurus Bapak gitu, yang akan mengurus Bapak di sana. Bapak bilang iya gitu. Bapak sampai bilang, kamu mau nggak pindah ke sini? Saya bilang, Bapak berdoa aja, kalau Tuhan izinkan ya kami pindah, tapi kalau tidak diizinkan kami tetap di sini gitu. Jadi ya kami berdoa semoga berdoa untuk sekarang untuk keluarga besar kami di Rote, semoga mereka kami yakin mereka akan mengalami kesembuhan, karena Tuhan adalah dokter dari segala dokter yang mampu menyembuhkan setiap penyakit yang mereka alami saat ini.
Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ya. Oh, mau ngasih ngomong silakan. Ya itu saja sih yang bisa kami saksikan. Ya kalau itu tadi lah sudah cukup, Mbak. Sudah itu aja yang bingung mau apa lagi soalnya. Karena kasih Tuhan yang luar biasa itu. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih keluarga Mas Widodo. Selanjutnya kesaksian akan dilengkapi oleh Kak Kori. Silakan Kak Kori. Saya bangga ya, namanya bangga karena saya dipilih untuk menjadi anaknya Tuhan, bukan anak-anak Tuhan, menjadi anaknya Tuhan. Karena apa? Tidak semua orang bisa punya kesempatan untuk menikmati kasih karunia dari Tuhan. Dan seperti Dek Yusa bilang bahwa setiap hari adalah sukacita, maka saya pun seperti itu. Mau bersukacita setiap hari. Di dalam Tuhan Yesus, saya harus belajar untuk bisa menerima diri saya sendiri, menerima semua kenyataan yang ada, entah itu susah, entah itu senang, saya harus belajar untuk bersukacita. Karena kita nih apa ya yang mau dibanggain? Tidak ada yang bisa kita banggain. Terus apa yang mau kita capai? Toh semuanya sudah ada kayak gitu, dan nanti balik-baliknya juga ke tanah kita. Jadi ya untuk saya secara pribadi saya selalu bersyukur karena segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup saya itu semua karena anugerah. Semua karena seizinnya Tuhan. Tuhan tahu keterbatasan, kekuatan di dalam diri saya. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk saya. Tuhan izinkan, Tuhan punya cara untuk menolong saya. Dan ya intinya saya bersyukur, saya berterima kasih. Karena maunya tidak ada apa yang bisa bikin saya bangga kayak gitu selain menjadi anaknya Tuhan, kayak gitu, anaknya Tuhan Yesus. Itu setiap hari kami lewati hari-harinya kami di sini, saya sama Kak Erna. Ditambah lagi Kak Erna sudah nggak kerja, cuman saya aja, dan juga penghasilan saya ya untuk tutup utang kayak begitu. Secara manusia ya kami nggak bisa, tapi itu puji Tuhan, Tuhan selalu kasih cara, kasih jalan untuk kami bisa lewati kayak gitu. Jadi setiap hari ya kami keluar, pergi untuk les, pulang nanti ada berkat aja, ada aja yang tiba-tiba ada yang mengingat kami, berikan berkat berupa kebutuhan hari-harinya kami, seperti itu. Dan itu saya sangat maunya bersyukur sekali bagaimana kalau kita ini tidak mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana kalau kita ini tidak tinggal dekat dengan Tuhan Yesus? Terus bagaimana kalau kita ini tidak menghargai kasih karunia-Nya Tuhan? Bagaimana jadinya? Jadi itu yang saya tanamkan di dalam diri saya, seperti di Mazmur 121, Tuhan adalah penjagamu, Tuhan adalah naunganmu, matahari tidak akan menyakitimu, bulan pun tidak akan menyakitimu. Karena itu firman itulah yang selalu saya selalu perdengarkan di diri saya sendiri supaya menjadi kekuatan untuk saya dan harus berbahagia, harus bersukacita. Itu saja kesaksian dari saya. Semoga berguna juga untuk teman-teman semua, saudara-saudara semua, dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus berkati. Selamat malam. Puji Tuhan, terima kasih Kak Kori, sharingnya sangat diberkati, dan kata-kata yang mau saya highlight, harus bersukacita,
harus berbahagia. Amin. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahannya bisa melalui transfer ya, Pak. Bisa melalui transfer atau melalui penanggung jawab masing-masing. Seperti itu? Benar? Ya. Transfernya masih di Bu Rahel ya? Betul? Betul ya, Pak? Yang jauh-jauh transfernya masih di Bu Rahel, nomor rekening Bu Rahel. Apakah rekening gereja sudah jadi, Pak Karnadi? Oh, Ibu Ana? Belum. Belum. Oh, baik. Oke, baik, Pak. Kalau belum masih di Bu Rahel ya, Pak? Ya. Ya. Selanjutnya kita akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Cik Marta dan Kak Yusina. Silakan kepada Cik Marta terlebih dahulu. Langsung aja nanti disambung oleh Kak Yusina ya. Silakan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang begitu besar terjadi dalam kehidupan kami. Teristimewa, kami bersyukur kami ditempatkan di negara Indonesia ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang ajaib. Tuhan telah memilih hamba-Mu, yaitu Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Oleh sebab itu kami berdoa ya Tuhan, Engkau berikan kesehatan bagi hamba-Mu ini. Kau jagai mereka. Oleh sebab itu Tuhan, kami yakin dan percaya ke depan nanti kami akan melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib dan besar Tuhan akan kerjakan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat kebesaran-Mu ya Tuhan. Kau ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kau ada dalam aparat pemerintahan kami. Kau ada dalam Bapak Gubernur ke kami. Kau ada di dalam Bupati kami ya Tuhan. Oh, terima kasih Roh Kudus yang amat baik. Engkau adalah pelindung yang besar bagi semua aparat pemerintahan kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus yang ajaib dan luar biasa. Kau senantiasa memberikan keamanan bagi negara kami ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus yang ajaib. Yesus yang dahsyat. Yang senantiasa memperhatikan negara kami ini. Teristimewa Bapak Presiden kami. Bapak Gubernur. Aparat pemerintahan. Bupati, penghulu, camat, semuanya Tuhan perhatikan. Dan kami yakin dan percaya semuanya di dalam perlindungan Tuhan yang hebat. Oleh sebab itu kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang dahsyat. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa yang terjadi bagi bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk sukacita sorgawi yang Tuhan curahkan di hati setiap umat-umat kudus-Mu Tuhan. Sukacita yang kekal yang tidak dapat direbut oleh siapapun. Sukacita yang kekal yang tidak dapat digantikan oleh apapun juga Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk hidup kekal yang Tuhan hadiahkan buat kami oleh karena kematian-Mu di kayu salib. Oleh karena kebangkitan-Mu yang membuat kami bersukacita. Terima kasih Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan untuk perjalanan iman bagi umat-umat-Mu Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi, kami percaya bahwa perjalanan iman dari umat-umat Tuhan semakin kokoh, semakin kuat di dalam Engkau. Dan Engkau yang membuat kami Tuhan kuat dan kokoh untuk berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam setiap kondisi, di dalam setiap musim yang kami boleh hadapi.
Tapi kami tahu Bapa Surgawi, Bapa yang kekal itu, yang selalu memberikan kasih-Nya, yang selalu memeluk kami, sehingga kami tidak sendiri, dan Engkau juga memberikan Roh Kudus dalam hati kami, untuk kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk umat-umat kudus Tuhan, umat-umat-Mu di GPI, yang ada di Denpasar, yang ada di Tabanan, yang ada di Badung, bahkan juga untuk saudara-saudara kami, Pak Dani, Bu Rinda yang ada di Jakarta, bahkan Nahum yang ada di Kalimantan, saudara-saudara kami yang ada di Sumba, yang sebelumnya juga ikut jerum bersama dengan kami. Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhan menuntun seluruh perjalanan setiap kami, Tuhan. Kekuatan yang berasal daripada Tuhan itu yang membuat kami boleh berjalan tegak dengan mata yang memandang kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati juga setiap pekerjaan-pekerjaan dari umat-umat-Mu Tuhan, bahkan untuk rekan-rekan kami dari Jakarta, yang di Sumba, maupun di Kalimantan. Tuhan memberkati mereka, dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Dan kami tahu itu Roh Kudus-Mu, api Roh Kudus-Mu Tuhan, yang mulai hari dan sampai selama-lamanya membakar hati kami, membakar jiwa kami, membakar roh kami, untuk kami tetap bersemangat di dalam Engkau, untuk kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Yesus untuk kekuatan Roh-Mu yang membuat kami Tuhan untuk melihat bahwa umat-umat-Mu dalam setiap keadaan yang tidak menentu buat kami, itu tidak menjadi satu halangan buat kami untuk kami mencintai Engkau, untuk kami mengasihi Engkau, karena Engkau sudah memberikan kami anugerah yang besar, yaitu anugerah keselamatan itu Tuhan. Dan itu jauh lebih besar harganya Tuhan dibandingkan apa yang kami boleh alami hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, kekuatan Roh-Mu itu yang menolong kami Tuhan, untuk kami semakin hari semakin kuat berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Dan biarlah pencobaan-pencobaan yang kami alami itu sebagai api iman buat kami Tuhan, untuk kami boleh melihat pertolongan Tuhan, untuk kami boleh semakin dimurnikan, untuk kami boleh semakin disegarkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk umat-umat Tuhan yang kami berdoa untuk rumah tangga, setiap rumah tangga yang ada. Tuhan berkati setiap mereka, suami, istri, anak-anak mereka diberkati Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, kasih karunia anugerah-Mu terus turun dan tercurah buat setiap rumah tangga dari umat-umat-Mu yang ada di GPI Tuhan, dan juga rekan-rekan kami yang ada di Jakarta, di Sumba, di Kalimantan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keluarga Allah yang kami boleh temui di dalam Zoom meeting ini Tuhan, yang membuat kami tetap kuat di dalam Engkau, walaupun Tuhan sudah lama kami tidak bertemu di dalam satu ibadah raya, tapi itu membuat kami Tuhan, ketika ada Zoom meeting ini, membuat kami Tuhan sebagai umat-umat boleh tetap terikat di dalam roh bersama dengan Engkau. Dan biarlah kasih-Mu Tuhan tercurah buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu yang besar, untuk pertolongan-Mu Tuhan, untuk kebenaran-Mu, untuk keselamatan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan buat setiap kami, buat umat-umat kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah jerum kita pada sore hari ini, kita akan menerima doa berkat oleh Pak Teddy Milono. Silakan Pak untuk doa penutup. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ajak kita semua untuk berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah jerum gabungan melalui Zoom meeting malam hari ini. Bapa di sorga, kami bersyukur atas apa yang telah Engkau lakukan bagi hidup kami, umat-umat-Mu, anak-anak-Mu. Sepanjang hari ini Tuhan sudah memberi yang terbaik dan melakukan pekerjaannya yang sungguh amat baik bagi kami masing-masing pribadi. Sebagai anak-anak-Mu, murid-murid-Mu, yang terus
rindu untuk belajar, yang rindu dan senantiasa ingin bertumbuh dalam pengharapan melalui iman kami masing-masing, oleh firman yang kami dengar, oleh berita Injil yang telah disampaikan, untuk mendidik kami, melatih kami, supaya kami senantiasa terus berharap, percaya, memiliki keteguhan, ketekunan, dan kesetiaan serta ketaatan akan perintah-perintah-Mu untuk kami taati, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah sukacita yang abadi yang telah Engkau berikan dan Engkau sudah sediakan dan kami sudah terima, dan itu memenuhi hati kami dari hari ke hari, baik bagi umat-umat-Mu yang tidak bisa ikut dalam kesempatan ibadah Jerum melalui Zoom pada malam hari ini, oleh karena berbagai kesibukan, kendala, dan berbagai macam persoalan yang membuat mereka belum sempat berkumpul bersama kami melalui Zoom ibadah Jerum gabungan ini. Tapi biarlah sukacita yang daripada Tuhan mengalir atas mereka dan memenuhi kami semua. Dan apabila malam hari ini kami akan mengakhiri dan berpisah, biarlah sukacita itu terus tinggal tetap di dalam hati kami masing-masing, dalam keluarga rumah tangga kami masing-masing, dimanapun kami berada, khususnya kami umat-umat-Mu, sidang jemaat-Mu, yang ada di Denpasar, yang ada di Badung, yang ada di Tabanan. Karena itu kami menerima sukacita yang dari Tuhan sebagai sumber kekuatan yang terus terpancar dari sejak kami mengenal-Mu sampai kami kembali hidup dalam menghadapi berbagai macam keadaan apapun. Sukacita-Mu itu tidak akan pernah beranjak. Kami terima sukacita itu untuk memenuhi setiap hati kami masing-masing melalui pekerjaan, perbuatan Allah Bapa, dan melalui karya yang nyata, yaitu di dalam pribadi Yesus, serta di dalam pekerjaan Roh Kudus yang sungguh sangat terbukti dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Teddy. Sebelum kita live, kita mau foto dulu ya Pak Dimas. Iya. Ya. Jadi Bapak Ibu, terima kasih hambanya Bu Maria, pelayanannya luar biasa. Terima kasih untuk para yang memberi saksi, kesaksian luar biasa. Pak Yusa luar biasa memberkati kita semua, dan mohon semua kamera dihidupkan supaya bisa kelihatan admin media ini. Oh, saya sendiri ini. Bu Yani, Ibu Yani. Admin media. Oh, oke. Belum. Kelihatan Bu, videonya Bu dihidupkan untuk saya foto. Bu Yanmin. Biar aja itu foto itu. Oh, aduh. Ini tahun berapa ini? Oke, Bu. Oke. Senyum ada 2 kali ya. 1, 2, 3. Siap. 1 lagi. Soalnya ada. Ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yuk.
Terima kasih Bapak Ibu. Dani, selamat malam Dan, apa kabar Jakarta? Kabar Dan baik. kemungkinan kita tetap bertemu di Selasa depan Pak Karnadi dengan fasilitas yang sama. Ya, terima kasih untuk Ray Abraham yang menyediakan akun Zoom meeting ini unlimited. Jadi sungguh luar biasa kasih karunia Tuhan buat kita bisa berkumpul. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan siapa yang mau kami persilakan, ada beberapa menit untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati semua. Tuhan berkati semua. Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati semua. Makasih Pak Tuhan Yesus Dimas. memberkati semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Selalu. Mas Dani besok latihan musik ya. Kenapa Kak? Kenapa? Besok latihan musik, besok latihan musik. Kenapa? Besok latihan musik, besok latihan musik. Makan dulu. Bye-bye. Udah. Happy birthday Pak. Lama sekali lo nggak. Lama sekali nggak ketemu Mas rasanya lo. Oma salam. Pak Budi, terima kasih Pak Budi. Sudah bergabung Pak Budi, Evelyn. Ya. Terima kasih. Kawin. Halo Kak Dwi. Halo. Bajunya kawin apa tuh? Salam Kak. Halo. Assalamualaikum. Abi. Abi. Mar, kapan pulang Mar? Maria sudah menghilang Bu. Canggu bagaimana ini? Canggu sehat semua ini sudah? Sehat, Ya. sehat semua. Sebentar lagi kita jumpa kalau gitu. Amin. Evelyn, Mas Agus, terima kasih Mas Agus. Suaramu nggak keluar. Ya. Terima kasih admin media. Yo. Terima kasih. Yuk, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Bu Putu. Mana ini Ibu? Iya. Ibu. Nada. Ya. Terima kasih Bu. Ya dimatiin toh Bu. Leave. Atau end. Kalau enggak saya matikan dari sini. Ya, terima kasih Bu. Selamat malam ya. Sehat-sehat. Bagus. Top Marco top.